udah. Take one, please. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kita hari ini mau kesempatan banget nih, ada tamu spesial, reseller kita yang udah jago jualan gitu. Nah, karena tak kenal maka kata sayang, kita mau kenalan dulu nih. Kan saya dengan Mimin, biasalah, Kak Jo. Nah, ini dengan monggo dengan Kak siapa? Halo, dengan Lita. Oke, Kak Lita ya. Kak Lita ini mungkin kita gali lebih dalam lagi. Kak Lita ini profesinya apa sih sebenarnya? Kalau profesi aku sehari-hari kerja sih di salah satu perusahaan swasta. Widih, mantap. Tapi terus bisa sambil jadi reseller itu gimana ceritanya? Iya, jadi kan terus sebenarnya pas pandemi kan WFH ya gitu. Terus memang pada basicnya aku tuh memang seneng banget jualan. Jadi memang kemarin tuh cari-cari info terkait dengan sebenarnya di mana sih bisa bisa jual produk tanpa aku yang bikin produknya gitu, karena pasti kan aku juga nggak ada waktu tuh untuk akhirnya bisa bikin produknya. Nah kemarin makanya akhirnya sempat lihat-lihat terus ketemulah si IB Community ini. Bis ketemu ternyata cocok ya. Ternyata cocok. Oke. Nah, mungkin oke lah kalau abis itu kakak udah join kita tahu. Nah, tapi kita juga penasaran nih gimana sih Kak Lita yang pengen kerja tapi sambil punya bisnis, itu kan sebenarnya mimpi semua orang. Nah, tapi biasanya tuh orang suka julid kayak gimana bisa lu kan ntar ada bos di kantor, terus lu bagi waktunya gimana? Apa main HP sebentar apa gimana? Mereka mungkin bingung di situ kali kan? Oke, ya jadi mungkin gini sih, kalau dari aku memang tadi balik lagi, ya aku jujur memang nggak sempat sih, karena ya dari jam 8 sampai jam 5, bahkan kadang sampai malam itu benar-benar kerja. Apalagi aku kalau sehari-hari kerja itu benar-benar jadi marketing kan, jadi pasti business meeting itu sehari itu bisa lebih dari 3 kali, jadi pasti nggak sempat banget kalau aku harus benar-benar full time jualan kayak gitu. Nah, terus gimana sih akhirnya aku ngakalin supaya sambil belajar jualan, tapi juga jualan aku juga bisa dihandle juga sama Ibik gitu. Jadi memang itu sih yang akhirnya bikin aku tuh bisa membagi waktu, karena aku nggak cuma diajarin dari sisi jualannya gitu, tapi juga aku dibantu, disupport juga sama Ibik terkait dengan untuk proses aku jualan gitu. Jadi aku cuma tinggal buka tokonya di marketplace, kemudian aku setting. Biasanya aku selalu setting tuh misalnya di malam atau sebelum aku jam kerja, jadi pagi-pagi jam 6 atau mungkin malam, biasanya di atas jam 7 sampai jam 9 malam aku suka setting-settingin toko aku. Kemudian kalau misalnya ternyata nanti ada orderan, ya udah deh aku tinggal info aja kayak gitu. Jadi sebenarnya dari sisi waktunya ya sangat bisa membantu banget sih untuk akhirnya orang yang lagi kerja tapi mau coba ikutan jualan. Oke, ya. Berarti memang kakak mau nyari bisnis online sebagai sampingan, dan itu pun dengan syarat harus yang bisa ngebantuin ibaratnya 70-80% lah ya, ngeringanin tugas kita. Nah karena kan sebenarnya banyak juga tempat yang buka reseller, tapi ya barangnya kita harus nyetok, kita harus packing sendiri, itu susah jadinya ya kak ya. Ya benar-benar susah banget sih, apalagi buat aku yang tadi dengan aktivitas yang emang sehari-hari itu udah padat gitu, jadi betul nggak banget sih. Nah oke, teman-teman, berarti kita bisa simpulin nih dari jawaban jujurnya Kak Lita, berarti memang di iBig tuh keunggulannya ya kita bisa sebagai apa ya, bos atas diri sendiri berarti ya sebenarnya kalau di bisnis online ini. Apakah kakak mau uploadnya malam-malam kayak subuh sesudah pulang kerja atau sebelum kerja, terus packingan kan selama jam kerja diurusin oleh si iBig, jadi tinggal balas chat bisa lah, itu pun kan nggak mungkin setiap menit kan gitu. Jadi asal notifikasinya muncul ya kita tinggal jawab, paling orang nanya ready stock apa enggak, udah gitu doang. Betul banget sih. Jadi memang karena kemudahannya itu aku nggak perlu stok. Kemudian aku juga pasti nggak perlu ngeluarin modal dong kalau kayak gitu. Betul. Jadi
Aku nggak perlu ngeluarin modal, terus aku nggak perlu mikirin stoknya kayak gimana. Jadi aku nggak perlu mikirin juga packagingnya seperti apa. Jadi ya udah, aku tetap bisa aktivitas sehari-hari kayak biasa aja. Gitu. Iya, mantap. Memang juga kebetulan juga pas Kalita datang, iBig juga udah mulai rapih nih ya. Kita udah mulai ada stok di website yang udah real time, jadinya nggak perlu dikit-dikit nungguin si admin bales, tapi kakak bisa lihat sendiri ya secara mandiri. Ya betul banget sih. Jadi memang websitenya iBig itu menurutku sangat membantu sih untuk sangat membantu untuk aku yang memang nggak punya banyak waktu untuk jualan saat ini gitu. Tapi sambil bisa belajar juga kan, bisa sambil belajar sebenarnya marketnya sih seperti apa sih kayak gitu. Terus kalau untuk jualan beberapa produk yang memang lagi aku mau fokusin, misalnya fokus ke fashion, fokus ke makanan, nah itu aku juga bisa sekalian belajar. Oh ternyata secara di marketplace yang ini cocoknya fashion loh, kemudian untuk marketplace yang satu lagi cocoknya tuh food kayak gitu sih. Oke. Tapi ini menarik sih, maksudnya saya sebagai admin juga jarang yang melihat reseller juga pengen memanfaatkan peluang ini sebagai pembelajaran. Nah, tapi ternyata Mimin juga baru sadar, iya bisa juga ya, kalau kita ibaratnya mau mulai belajar bisnis online dari yang nggak punya background, bisa belajar latihan dari jadi reseller ini ya, karena kita bisa sambil ngulik deskripsi yang cocok gimana, fotonya, terus wawasan toko kita kan bisa dianalisa seperti itu sih. Benar. Jadi udah dapat uang jajan tambahan, dapat ilmu tambahan juga, terus nggak ngerepotin, jadi kayak nggak ada ruginya sih sebenarnya, kayak kenapa nggak nyoba gitu kan. Iya benar, kenapa nggak, ya udah coba aja, karena tadi nggak ada secara waktu kita bisa kerjain di luar jam kerja. Terus secara secara platformnya udah disiapin gitu. Terus ya memang lebih ke kita bisa belajar aja sih, membaca marketnya seperti apa kayak gitu. Sambil kita juga harus fokus juga sih, kira-kira kita mau mainnya di jualan apa gitu. Iya. Oke. Nah, terus biasanya nih orang-orang tuh suka, ya udahlah kalau waktu dapet, ya udahlah kalau uang gratis, terus mereka suka ngeles gini lagi. Ya tapi kan gue nggak ngerti apa-apa, belum tentu bisa setting toko, belum tentu bisa upload produk. Siapa yang mau ngajarin gitu, maksudnya kayak buang waktu untuk belajar dari nol gitu loh. Dibandingkan emang orang-orang yang udah jago dari sananya, biasa mereka ngelesnya gitu juga. Jadi akhirnya nyerah duluan nih karena ngerasa nggak bisa. Kalau selama ini sih aku sering banget dibantuin sih sama timnya IB Community. Jadi biasanya di Sabtu atau Minggu tuh aku sering banget, kalau mungkin karena sekarang memang eranya kita udah bisa komunikasi kapan aja pakai Zoom ya. Jadi ya udah, biasanya aku selalu tanya-tanya kira-kira gimana sih setting marketplace yang cocok kayak gitu. Kemudian cara-caranya gimana sih supaya toko kita ditemuin sama pelanggan kayak gitu. Terus gimana sih nyari ya beberapa hal-hal yang detail kayak gitu sih, bahkan sesimpel kayak aku diajarin juga terkait dengan keywords-nya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi gimana sih supaya akhirnya toko aku, kemudian produk-produk yang aku upload tuh sebenarnya bisa langsung dilihat sama pelanggan kayak gitu, dan itu membantu banget sih. Jadi aku bisa sekalian belajar juga. Biasanya sih di Sabtu atau Minggu gitu sih aku suka tanya-tanya tuh, atau mungkin aku biasanya suka Zoom juga kayak. Oke, mantap. Iya sih. Berarti sebenarnya asal kita mau belajar, fasilitasnya udah ada ya di sana. Jadi ya kalau mereka alasan nggak bisa, sebenarnya jadi bisa, sangat memungkinkan kalau dia mau aktif, pengen tahu dan pengen belajar. Dan memang sekarang kan kita juga udah ada YouTube ya, jadi udah enak banget tuh kalau misalnya orang tipe yang malas nanya, bisa lihat di YouTube sendiri. Kita juga ngajar tutorial tuh, jadi udah kurang apa lagi sebenarnya, karena mau di Japri Mimin ya bales, mau di YouTube kalau mau belajar sendiri malu-malu nanya juga bisa. Tadi kakak juga udah bilang tuh ada Zoom dan sebagainya. Jadi memang kita ngefasilitasin semua ya, live di Instagram juga ada. Jadi sebenarnya bisa dibilang gak punya background bisa, gaptek juga harusnya bisa, karena ya asal punya handphone dan internet sih ya kayak. Iya betul ya, yang penting memang ya balik lagi karena kita jualannya juga di
online ya, jadi memang yang penting kita punya ya kemauan udah pasti gitu, kemauan kita untuk akhirnya mau nggak sih kita mulai bisnis dari hal-hal yang mungkin simple dulu nih gitu. Kemudian ya kita juga bisa memanfaatkan ya internet, karena memang kita sekarang semuanya udah eranya online ya. Justru menurutku sih pandemi saat ini tuh benar-benar kayak membuat kita tuh bisa menjalankan bisnis tanpa sebenarnya kita bikin toko fisik gitu. Apalagi ditambah dibantu banget sama produk-produknya iBig yang menurutku sih oke banget lah untuk akhirnya aku bisa jualan di sana. Oke, jadi bisa multitasking, kerja iya, buka bisnis iya, dan buka bisnis pun nggak usah dipantengin, udah enak banget sih. Nah, terus ada hal menarik lagi nih, jadi tadi Kak Lita bilang produknya iBig. Nah, terus ada yang suka julidnya begini, itu produknya iBig kenapa harganya mahal banget, kenapa di pasaran cuma 1/3 dan setengahnya, gimana gue jualinnya kalau udah susah, maksudnya para mindsetnya tuh produknya iBig mahal, udah jadi susah jualan, udah jadi males gitu. Akhirnya mereka masuk di grup mungkin tapi nggak mau jualan karena udah nggak bisa bersaing. Itu gimana menurut Kalita? Kalau menurutku sih selama kita, yang pertama sih ya mungkin di awal juga aku jujur nggak bisa membedain sih itu mahal atau murah, karena kan aku juga nggak tahu produknya ya, maksudnya dalam arti ukuran murah atau mahalnya tuh aku awalnya nggak ngeh lah gitu. Tapi aku beberapa kali sempat beli juga dan tempat juga tes juga dengan produk yang lain. Iya. Ya, jadi memang aku awalnya itu riset pasar banget juga enggak sih. Jadi kayak dia kecil-kecilan aja lah gitu. Aku lihat juga ngebandingin antara produk satu dengan produk yang lain gitu. Jadi memang kalau misalnya ada orang yang bilang kok produknya iBig mahal sih gitu. Kalau aku sih lihat dari kualitasnya sih. Jadi kalau menurutku kualitasnya oke. Jadi mau dibilang mahal banget juga enggak sih. Jadi ya standar aja lah gitu. Terus yang kedua sebenarnya juga justru kalau misalnya produk itu terlalu murah di marketplace itu jadi membuat aku pernah pasang harga itu yang harganya itu di bawah standar atau sama lah kayak dengan harga yang lain gitu. Justru malah aku dapat chat tuh dari customer, dia malah nanya, Mbak ini produknya asli nggak ya gitu, Mbak ini produknya bagus nggak ya, malah jadi kayak gitu. Jadi aku ngerasa oh ternyata tuh sebenarnya orang itu nggak selalu harga murah itu mereka percaya kualitasnya bagus gitu. Justru akhirnya aku naikin aja harganya dari dari yang standar gitu. Aku naikin ya sekitar beberapa persen lah, aku naikin sekitar 10-20%, aku naikin sekitar 10% yang salah. Aku naikin sekitar 10%, terus ternyata malah ada orang yang beli dan dia percaya gitu kalau oh iya kayak produknya bagus deh. Oke, nah itu penting banget teman-teman. Berarti walaupun jualan di online, kita kan suka mikir tadi harga paling murah itu paling penting ya untuk bisa jualan. Tapi ternyata sudah terbukti bahwa Kak Lita sebagai reseller pun berkata bahkan ketika terlalu murah customer jadi curiga. Kita butuh pasang harga yang pas ya, dan sebenarnya betul juga dibilang iBig terlalu mahal juga enggak, ada aja yang lebih mahal gitu. Jadi memang kita benar kita main di kualitas, dan kedua adalah sebenarnya gimana cara kita menjelaskannya ya. Kalau misalnya orang nanya, banyak kok customer yang calon customer awalnya nanya, kok mahal sih kok ini gini, tinggal kita bisa jelasin aja, oh bahan kita misalnya scuba import bla 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 dan keunggulannya apa, mereka juga akan beli gitu. Jadi memang kita nggak boleh punya mental atau mindset takut duluan ya. Yang penting kita bisa pakai keyword tepat, judul yang tepat, dan foto, deskripsi sejelas mungkin. Harusnya sih orang-orang juga akan berani. Dan mungkin mereka juga bisa disuruh untuk beli satu dulu kalau mereka nggak percaya sama kualitasnya, misalnya reseller atau customer ya. Nah, habis itu baru kalau udah cocok order seperti itu sih. Ya, bener banget sih. Lagi pula juga beberapa kali juga kayak customerku ada yang dia nyoba dulu sih, misalnya beli cuma satu kayak gitu, terus habis itu dia beli cuma satu karena aku juga udah pasang ada ya kalau di marketplace itu kan ada program kayak ongkos kirim gitu kan. Nah aku tuh selalu pakai promo itu, kemudian nanti setelahnya dia ada beberapa sih lumayan banyak yang akhirnya tadinya dia pesan satu terus jadi pesan
lebih dari 10 kayak gitu. Karena ya dia ngerasa kualitasnya oke lah. Oke, jadi bisa juga disimpulkan bahwa memang iBig ini mengejar repeat order ya, daripada cuma kayak bukan kacang, daripada cuma harga murah di awal atau kualitasnya buruk orang jadi kecewa, tapi kita mau maintain, mau menjaga hubungan dengan customer. Makanya dengan misalnya produk paling simpelnya aja masker kita bagus, biar mereka juga percaya kalau kita jualan sweater, jualan baju, bahwa barangnya juga bagus gitu kan ya. Ya, bener banget sih. Oke, banyak ini ya ide baru tentang pandangan reseller yang sebenarnya Mimin pun juga nggak pikiran sebelumnya. Gitu. Nah, mau kepoin apa lagi? Ntar mikir dulu nih, cari lihat contekan. Oke. Nah, terakhir aja gini. Tanpa berlama-lama lagi, pertanyaan terakhir buat Kalita sebagai reseller dari iBig Community. Ada nggak Kak tips dan trik atau kunci sukses untuk jadi reseller? Sebenarnya nggak cuma reseller iBig, tapi reseller dimanapun itu dan jualan produk apapun itu, sebenarnya kuncinya apa sih untuk bisa jualan online seperti Kalita sekarang? Kalau untuk kuncinya sih yang pertama konsisten ya, konsisten dan fokus. Jadi konsisten dalam arti yang namanya di marketplace itu kita harus konsisten untuk menawarkan produk kita gitu. Aku juga nggak punya IG gitu-gitu, Instagram memang khusus aku nggak ada karena aku nggak sempat untuk kelolanya. Jadi kunci untuk di marketplace adalah konsisten. Aku konsisten untuk ngepost di feed, aku konsisten untuk update selalu produknya karena kan pasti iBig juga selalu update tuh produk-produk terbaru gitu. Jadi aku selalu cek juga, biasanya di pagi sampai malam aku selalu cek produk terbarunya seperti apa, kemudian aku upload. Dan selain konsisten juga ya tadi fokus, dan kita harus terus belajar sih. Jadi jangan pernah mau stagnan aja gitu. Jadi memang ya kita mau belajar sesuatu hal yang baru, kita mau mencoba, dan pasti ada jalannya sih. Mantap. Oke, mantap banget nih Kalita, thank you banget untuk semua sharing yang menginspirasinya dan testimoni yang jujur, karena kita nggak latihan juga, kita juga baru pertama kali ini interview bareng, terus teman-teman biar tahu bahwa memang ini real, nggak teman sendiri dibayar, nggak kayak gitu ya. Oke, untuk menyimpulkan terakhir bahwa memang Mimin pengen ngajak teman-teman semua yang nonton video ini bahwa kalau kita aja yang sudah kerja masih bisa fokus untuk bisa bagi fokus, masih bisa berkomitmen dan konsisten, apalagi teman-teman di luar sana yang misalnya nggak lagi bekerja atau teman-teman mungkin masih sekolah, itu sangat bisa banget ya, mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung kita masih punya waktu dan tenaga, sangat bisa kok untuk berjualan online gitu. Dan bisa ditekankan sekali lagi bahwa untuk join seperti ini tuh kita nggak ada ruginya, karena nggak ada yang dipertaruhkan dari sisi modal atau misalnya komitmen ikatan harus masuk kantor, nggak sama sekali. Bahkan pack produk dan sebagainya juga udah dikirim oleh tim dari kami, tim iBig. Jadi Mimin mau menghimbau teman-teman juga untuk kita ngebangun bersama, kita saling belajar seperti yang Kalita bilang, kita besarkan rame-rame, kita saling menguntungkan, saling bersaing secara sehat, dan ya asal ada kemauan pasti bisa. Mimin juga percaya seperti itu. Oke, itu untuk sesi hari ini. Thank you, dan nanti sampai jumpa kesempatan selanjutnya nih Kalita. Ya, thank you. Oke, bye-bye. Saya dan Nopal sedang belajar interview podcast prosedur. Nih kita ngomong, Boja belum baca lagi. Bahas bisnis online-nya, profesinya apa, kenapa bisa kepikir jualan online, gimana caranya bagi waktu sambil kerja, prospek nggak, ada jualan berapa, gimana cara, kenapa joinnya di iBig Community, dan tips keberhasilannya apa. Oke.
Oke. Nah, kita mulai dulu. Nah, oke. Selamat. Lu geser dulu. Kan ketahuan. Soalnya kucing gue berisik banget. Aduh ya. Sana dulu, mana yang dulu tes pasar. Oke. Lanjut, Kak. Sorry, suaranya hilang. Gue mute lupa. Iya. Malah gue mute. Oke, tadi sampai di harga ya.